Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dengan NIM C1C022012. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian akad mudharabah, jenis akad mudharabah, dasar syariah, prinsip pembagian hasil usaha, perlakuan akuntansi PSAK 105, dan ilustrasi kasus akad mudharabah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian akad mudharabah. Dalam bahasa Indonesia, akad disebut dengan perjanjian, sedangkan dalam hukum ekonomi syariah disebut dengan akad. Kata akad berasal dari kata al-aqd yang artinya mengikuti, menghubungkan, atau menyambung. Akad dalam pengertian bahasa Indonesia disebut kontrak, yang merupakan konsekuensi logis dari hubungan sosial ke dalam kehidupan manusia. Dalam hukum ekonomi syariah, akad merupakan pertemuan ijab antara pihak satu dengan pihak lainnya yang mengakibatkan hukum pada objek akad. Menurut PSAK 105 paragraf keempat, mudharabah merupakan akad kerjasama antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan semua dana, sedangkan pihak kedua sebagai pengelola, dan keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan. Untuk kerugiannya akan ditanggung pengelola. Selanjutnya, jenis akad mudharabah. Yang pertama, mudharabah mutalaqah merupakan bentuk kerjasama antara sahibul mal dengan mudarib yang tanpa syarat, cakupan yang luas dan tidak dibatasi oleh apapun. Yang kedua, mudharabah muqayyadah merupakan kebalikan dari mudharabah mutalaqah, di mana mudharabah dibatasi dengan batasan jenis usaha, tempat usaha, dan waktu, serta lainnya. Macam-macamnya adalah sebagai berikut: A. Al-mudharabah muqayyadah on balance sheet. B. Al-mudharabah muqayyadah off balance sheet. Selanjutnya, dasar syariah. Banyak cara mencari rezeki yang halal, salah satunya dengan cara mengadakan perikatan syariah berbasis mudharabah. Adapun dasar-dasar hukum mudharabah antara lain adalah yang pertama, Al-Quran. Secara jenis Al-Quran tidak pernah membicarakan tentang mudharabah, meskipun mudharabah menggunakan kata darabah. Dari akar kata ini menjadi mudharabah. Dalam Al-Quran terdapat sebanyak 58 kali, antara lain firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 273, yang artinya, berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah. Mereka tidak dapat berusaha di bumi. Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Yang kedua, Al-Hadis. Hadis Rasulullah SAW yang pada dasarnya menganjurkan untuk berusaha, bahkan lebih mengisyaratkan dengan melalui usaha kemitraan dengan pihak lain untuk sama-sama mendapatkan keuntungan. Antara lain, diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana kemitraan usaha secara mudharabah, ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi laut, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW, dan Rasul membolehkannya. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketiga, fatwa sahabat. Yang keempat, ijma. Yang kelima, qiyas. Selanjutnya,
Prinsip pembagian hasil usaha. Ketentuan utama skema pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai dan dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama. Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan dengan cara yang pertama, perhitungan dari pendapatan proyek revenue sharing. Yang kedua, perhitungan dari keuntungan proyek profit sharing. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana. Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerja, namun tidak berhak mencampuri urusan pekerja atau urusan nasabah. Jika nasabah cedera janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban, maka ia dapat dikenakan sanksi administrasi jasa perbankan syariah. Selanjutnya, perlakuan akuntansi syariah menurut PSAK nomor 105. Menurut PSAK nomor 105, mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama, pemilik dana, menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak lainnya, pengelola dana, bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Mudharabah sebagai instrumen keadilan mengimplementasikan beberapa hal penting. Yang pertama, kedua pihak yang menjalankan transaksi ekonomi selalu berangkat dari kebersamaan. Suatu ketetapan diputuskan secara bersama-sama, sedangkan terlebih dahulu bermusyawarah untuk mencapai suatu kesepakatan dan saling ridho satu sama lain. Yang kedua, sebagai dua pihak yang terlibat dalam kancah bisnis, sahibul mal dan mudharib memiliki orientasi yang sama, yaitu berupaya untuk mengembangkan modal yang ada dalam bisnis yang menguntungkan laba baik secara material maupun spiritual. Ilustrasi akad mudharabah. Pada tanggal 1 Juli 2010, Bank Sukma Syariah BSS menyetujui pemberian fasilitas mudharabah mutalaqik pada PT ASA yang bergerak di bidang SPBU dengan kesepakatan sebagai berikut. Platform sebesar 1M450 juta, objek bagi hasil pendapatan. Nisab PT ASA 70% dan BSS 30%. Jangka waktu 10 bulan, jatuh tempo pada tanggal 10 Mei 2011. Biaya administrasi sebesar 14.500.000 dibayar saat perjanjian ditandatangani. Pelunasan pengembalian pokok di akhir periode. Keterangan modal dari BSS diberikan secara tunai pada tanggal 10 Juli 2010. Pembayaran dan pelaporan bagi hasil oleh nasabah dilakukan setiap tanggal 10 mulai bulan Agustus. Yang pertama, penjurnalan transaksi mudharabah. A. Saat penandatanganan akad mudharabah. Jurnal pada tanggal 1 Juli 2010. Ketika ditandatangani akad mudharabah yang terdiri dari jurnal pembukaan rekening administrasi komitmen pembiayaan PT ASA dan jurnal pembebanan biaya administrasi. Tanggal 1
Juli 2010 debit pos lawan komitmen administrasi pembiayaan sebesar 1,450 juta. 1.450 juta. Dikredit kewajiban komitmen administrasi pembiayaan sebesar 1.450 juta. Izin tarik tanggal 10 Juli sebesar 1.450 juta rupiah. Debit kas atau rekening nasabah PT ASA sebesar 14.500.000. Dikredit pendapatan administrasi sebesar 14.500.000. Yang B, saat penyerahan investasi mudharabah. Misalnya pada tanggal 10 Juli 2010 BSS mencairkan pembiayaan sebesar 1.450 juta rupiah untuk investasi mudharabah. Pada tanggal 10 Juli 2010 didebit investasi mudharabah sebesar 1.450 juta dengan kredit kas atau rekening nasabah sebesar 1.450 juta rupiah. 10 Juli 2010 didebit kewajiban komitmen administrasi pembiayaan sebesar 1.450 juta rupiah. Dikredit pos lawan komitmen administrasi pembiayaan sebesar 1.450 juta rupiah. Saat penerimaan bagi yang C, saat penerimaan bagi hasil mudharabah. Tabel di bawah ini laba bruto PT ASA selama 10 bulan yang diperoleh setiap tanggal 10 bulan berikutnya. Yang pertama, Juli 2010, jumlah laba bruto sebesar 20 juta rupiah. Porsi bank 30% sebesar 6 juta rupiah. Pada tanggal 10 Agustus pelaporan hasil dan pada tanggal 10 Agustus pembayaran bagi hasil. Yang kedua, Agustus 2010, jumlah laba bruto sebesar 50 juta rupiah, porsi bank sebesar 15 juta. Pada tanggal 10 September pada tanggal 10 September pelaporan hasil dan pembayaran bagi hasil. Yang ketiga, September 2010, jumlah laba bruto sebesar 45 juta. Porsi bank sebesar 13.500.000. Pada tanggal 10 Oktober pelaporan hasil dan pembayaran bagi hasil. Yang Oktober 2010, jumlah laba bruto sebesar 40 juta rupiah dengan porsi bank 30% yaitu 12 juta rupiah. Pada tanggal 10 November pelaporan hasil dan pembayaran bagi hasil. November 2010, jumlah laba bruto sebesar 60 juta. Porsi bank 30% sebesar 18 juta. Pada tanggal 10 Desember pelaporan hasil dan pembayaran bagi hasil. Desember 2010, jumlah laba bruto sebesar 50 juta. Porsi bank 30% sebesar 15 juta. Pelaporan hasil dan pembayaran bagi hasil pada tanggal 10 Januari. Januari 2011, jumlah laba bruto sebesar 40 juta. Porsi bank 30% sebesar 12 juta. Pada tanggal 10 Februari, pelaporan hasil dan pembayaran bagi hasil. Maret 2011, jumlah laba bruto sebesar 55 juta, porsi bank 30% sebesar 16.500.000. Pelaporan hasil dan pembayaran bagi hasil pada tanggal 10 April 2011, jumlah laba bruto sebesar 60 juta rupiah. Porsi bank 30%
sebesar 18 juta. Pelaporan hasil dan pembayaran bagi hasil pada tanggal 10 Mei 2011. Transaksi di atas dapat diklasifikasikan dalam dua bentuk, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan dan pelaporan bagi hasil yang pembayarannya dilakukan secara bersamaan. Pada tanggal 10 Agustus 2010, rekening nasabah sebesar 6 juta. Dikredit pendapatan bagi hasil mudharabah sebesar 6 juta. Yang kedua, penerimaan bagi hasil sewaktu pembayaran tidak sama dengan tanggal pelaporan bagi hasil. Sebagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola diakui sebagai piutang. Pada tanggal 10 April 2011, didebit piutang pendapatan bagi hasil mudharabah sebesar 6 juta. Dikredit pendapatan bagi hasil mudharabah akrual sebesar 6 juta rupiah. Pada tanggal 15 Mei 2011, didebit piutang pendapatan bagi hasil mudharabah sebesar 6 juta rupiah. Dikredit pendapatan bagi hasil mudharabah akrual sebesar 6 juta rupiah. Yang D, saat akad berakhir. Alternatif pertama yaitu nasabah pembiayaan harus mampu mengembalikan modal mudharabah. Misalnya pada tanggal 10 Mei 2011, pada saat jatuh tempo PT ASA melunasi investasi mudharabah sebesar 1.450 juta rupiah, maka jumlah transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Didebit kas atau rekening nasabah sebesar 1.450 juta rupiah. Dikredit pendapatan bagi hasil mudharabah sebesar 1.450 juta rupiah. Yang kedua, alternatif kedua yaitu nasabah pembiayaan tidak mampu mengembalikan modal mudharabah. Misalnya pada tanggal 10 Mei 2011, pada saat jatuh tempo tersebut adalah sebagai berikut. Didebit piutang investasi mudharabah jatuh tempo sebesar 1.450 juta rupiah. Dikredit investasi mudharabah sebesar 1.450 juta rupiah. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.